Salam guru hebat. Saya Regina Fidencia Seku dari SDK Santa Maria Immaculata ND8. Saya Heribert Sudajo dari SD Impres Tanari. Saya Anastasia Rio dari SDK Paumere. Kami CGP Angkatan 10 akan melakukan praktek coaching supervisi akademik modul 2.3. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik. Pagi ini Pak ada proses coaching bersama Ibu Vin ya? Ya Ibu, benar sekali saya akan proses coaching dengan Ibu Vin. Jadi Pak, kehadiran saya di sini bertujuan untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pak Heri terkait pengembangan sesi coaching yang akan Pak Heri lakukan. Untuk itu izinkan saya mengamati terkait proses coaching yang dilakukan oleh Pak Heri. Apakah Pak Heri sudah siap untuk melakukan proses coaching ini? Sudah siap. Ya, sebelumnya Pak Heri melakukan proses coaching nanti, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Heri terkait rubrik penilaian proses coaching yang dilakukan oleh Pak Heri. Nanti yang pertama yang saya tanyakan adalah apakah Pak Heri nanti melakukan proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirtanya Pak dengan yang kita ketahui ada tujuan dari percakapan Pak Heri dengan Ibu Regina, lalu mengidentifikasi masalah yang dialami coaching Pak Heri, dan bagaimana Pak Heri memancing rencana dari coaching itu sendiri dan tanggung jawab yang dimiliki oleh coaching Pak. Selanjutnya, apakah melakukan percakapan coaching nanti berdasarkan prinsip coaching? Kan kita tahu bahwa prinsip coaching itu yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak. Terus poin terakhir yaitu kompetensi inti dari coaching itu sendiri adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, adapun dalam mendengarkan coaching itu, Pak Heri dapat mendengarkan dengan teknik rasa dengan menerima coaching itu sendiri, dan bagaimana mengapresiasi coaching dalam menjawab pertanyaan dan menanyakan apa yang menjadi permasalahan. Nah, sekarang apakah Pak Heri sudah jelas Pak? Sudah jelas. Nah, kompetensi apa yang ingin Pak Heri kembangkan nanti Pak? Baik, kompetensi yang ingin dikembangkan sebentar itu bagaimana saya memberikan kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, baiklah Pak. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin Pak Heri kembangkan itu, lalu kompetensi bagian manakah yang lebih spesifik yang ingin Pak Heri diobservasikan? Terima kasih Ibu. Jadi kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama mendengarkan secara aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi yang diobservasi yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu ya Pak? Ya Ibu. Oke, seperti apa sih indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Heri inginkan dari proses coaching itu sendiri? Indikator yang ingin saya kembangkan nantinya yaitu coach bisa memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan bisa mencari solusi dari permasalahan itu. Oke, baiklah Pak Heri, kalau begitu silakan melakukan coaching bersama Ibu Regina. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Pak Heri. Apa kabar hari ini Ibu? Kabar saya sangat baik Pak Heri. Ibu, boleh kita ngobrol sebentar? Iya Pak Heri. Kalau boleh tahu, Ibu datang
Tidak ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan atau kita mau bicarakan, mungkin ada permasalahan yang Ibu hadapi di kelas. Baik Pak Heri, saya ada masalah sedikit di kelas berhubung dengan anak didik saya. Kebetulan saya guru kelas 1, anak didik saya di kelas banyak yang lambat dalam membaca. Oke, kalau begitu masalah apa saja yang dihadapi Ibu di kelas? Masalah yang saya hadapi itu tuh anak yang lambat dalam membaca Pak Heri. Oh iya. Oke, baik. Maksud Ibu masalah yang lambat dalam membaca. Kira-kira bagaimana proses yang Ibu akan jalankan untuk mengatasi anak yang lambat dalam membaca? Yang selama ini sudah saya jalankan itu adalah dalam kelas itu seperti saya mengelompokkan mereka yang berdasarkan kemampuan. Jadi anak yang belum bisa dan yang sudah bisa saya kelompokkan mereka. Oke, bagus Ibu. Kira-kira dengan cara apa sih Ibu untuk melakukan sehingga anak itu bisa yang lambat membaca itu bisa membacanya lebih lancar lagi? Baik Pak Heri, saya mengelompokkan mereka. Jadi anak yang belum bisa, saya posisikan tempat duduk mereka di depan saya sehingga saya bisa mengontrol mereka setiap saat Pak. Jadi anak yang sudah bisa saya bisa menempatkan tempat duduk mereka di depan di belakang, sedangkan anak yang belum bisa membaca lancar saya memposisikan tempat duduk mereka di depan Pak. Oke, bagus sekali Ibu. Dengan cara seperti itu bisa anak yang belum masih lama dalam membaca itu, karena kita memposisikan mereka di depan, mudah-mudahan mereka bisa lebih aktif dan mereka bisa membacanya lebih lancar lagi. Terus rencana ke depannya itu seperti apa supaya anak tersebut bisa membaca dengan lancar? Rencana kedepannya dalam menghadapi anak yang seperti ini, saya akan memberi waktu ekstra jadi untuk membimbing anak. Jadi saya mengambil waktu khusus setengah jam setelah anak yang lain pulang. Jadi setengah jam itu saya membimbing lagi mereka anak yang belum bisa membaca, yang lambat membaca. Oke, bagus sekali Bu. Ibu mengambil waktu di jam pulang, setengah jam sebelum sesudah anak yang lain pulang. Oke, mungkin siapa saja yang melibat bisa membantu Ibu dalam mengatasi anak yang lambat dalam membaca itu? Mungkin ada teman guru atau? Baik Pak Heri, selain saya ekstra waktu setengah jam membimbing mereka, jadi saya bisa minta bantuan pada teman guru. Kebetulan kami di sekolah ada kami kelas paralel, jadi saya bisa minta bantu guru kelas 1 di kelas lain yang bisa membantu saya untuk bisa membimbing anak yang masih belum bisa membaca lancar. Oke, bagus Ibu. Jangan Ibu minta dengan rekan sejawat Ibu untuk membantu Ibu dalam menangani anak tersebut. Terus langkah apa saja yang Ibu akan lakukan ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Baik Pak Heri, selain meminta bantuan pada teman-teman di sekolah, saya juga harus berkolaborasi dengan orang tua, wali murid, sehingga mereka bisa membimbing anak di rumah selain guru di sekolah membimbingnya di sekolah. Jadi saya bisa berkolaborasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua anak mana yang belum bisa baca lancar sehingga mereka bisa membimbing lagi di rumah anak tersebut. Oke, Ibu sudah menemukan solusinya dari permasalahan. Semoga dengan yang direncanakan Ibu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Oke, selamat Pak Heri. Sudah menyelesaikan proses coaching dengan baik dan berjalan dengan lancar.
Lalu bagaimana perasaan Pak Heri sekarang Ya, setelah melakukan proses coaching ini? perasaan saya sangat luar biasa Ibu setelah berbincang dengan coach. Setelah saya mendampingi coach dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi Ya. dan coachnya merasa senang, begitupun dengan saya juga merasa senang. Ya. Lalu pada saat coaching tadi, jika kita melihat indikator ketercapaian pengembangan kompetensi coaching, kira-kira apa yang sudah Pak Heri lakukan pada saat proses coaching tadi? Yang sudah saya lakukan mungkin dengan ilmu yang saya dapatkan, saya sudah terapkan, artinya saya sudah menggunakan alur tirta, terus sudah menggunakan teknik rasa dan menggunakan prinsip-prinsip coaching ini. Oh begitu ya Pak Heri, indikator ketercapaian kompetensinya sudah dilakukan. Saya sudah melihatnya Pak Heri. Pak telah melakukan coaching dengan baik. Nah sekarang yang pertama Pak Heri tadi, yang Pak Heri lakukan dengan Ibu Regina sudah berjalan baik dan sudah menggunakan alur tirta. Dan Pak Heri juga sudah menerapkan teknik rasa dan prinsip coaching Pak. Ya, Ibu. Ini yang terakhir Pak Heri, yang ingin Pak Heri harapkan sudah mampu Pak Heri capai. Selanjutnya Pak, dari proses coaching tadi, kompetensi apa yang akan Pak Heri kembangkan ke depannya dalam proses coaching itu? Baik Ibu, kalau kompetensi isi inti dari proses coaching tadi yaitu mendukung kesuksesan kegiatan coaching. Itu salah satunya bagaimana saya menangani permasalahan dan mendampingi permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Yang selalu berlatih dan terus berlatih mencari referensi yang dapat membantu menangani masalah coach. Oh bagus Pak Heri, semoga kompetensi yang Pak Heri harapkan dapat Pak Heri capai dan semoga kompetensi Pak Heri bisa meningkat ya Pak. Dengan demikian, dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang Pak Heri lakukan atau dengan praktek-praktek coaching ya Pak. Mungkin ada hal yang ingin Pak sampaikan, Pak? Untuk sementara pas gitu. Oke, terima kasih Pak Heri sudah bersedia diobservasi dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga. Oke.